Apakah aspek finansial diperlukan dalam studi kelayakan suatu usaha? Mari kita bahas. Oke, baik, sebelum kita mulai saya mau disclaimer dulu bahwa video ini saya buat dalam rangka untuk tugas perkuliahan ujian studi kelayakan bisnis. Jadi saya memohon maaf jika dalam penyampaian ataupun baik secara data ada kesalahan kata dan info di dalamnya. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar, dan sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya untuk kita semua. Perkenalkan, saya Keren Martin Tio Salawani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jayabaya. Kemudian video ini saya buat dalam rangka ujian akhir semester studi kelayakan bisnis. Oke, mari kita langsung lanjut aja ke dalam pembahasannya. Oke, jadi kenapa sih kita harus memulai dari aspek finansial dalam suatu studi kelayakan usaha? Tentunya sangat penting sekali ya, sangat berperan sekali. Kenapa? Karena kita sebagai seorang calon pengusaha yang ingin membuat usaha, kita perlu melihat suatu usaha itu dari aspek finansial, yang kemudian akan kita bawakan kepada investor ataupun diri sendiri sebagai investor. Ya, kita harus bisa melihat apakah usaha yang akan dijalankan itu masuk akal. Kemudian apakah usaha yang dijalankan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Terus kemudian apakah suatu usaha yang kita jalankan itu memenuhi persyaratan secara aspek keuangan, rasio-rasio keuangan dan lain sebagainya. Nah, tentunya di dalam menilai suatu usaha ini layak atau tidak dari segi finansial, di dalamnya kita perlu membuat beberapa tabel-tabel perhitungan yang berisikan diantaranya adalah berapa banyak modal yang diperlukan di tahap awal, tentunya untuk bahan baku di awal, kemudian untuk peralatan, untuk cadangan gaji dan lain sebagainya. Kemudian ada juga potensi-potensi yang kita buat, potensi penjualan, kemudian ada HPP dan lain sebagainya yang kita harus perlu tahu seberapa banyak cost barang yang kita produksi, dan kemudian berapa tingkat margin yang kita inginkan, kemudian berapa potensi penjualan berdasarkan persentase. Jadi kalau misalnya 10%, 20% penjualan hingga sampai 100% penjualan, berapa banyak produk yang akan kita jual. Tentunya ini harus realistis, kemudian masuk akal, sehingga dalam perencanaan penyusunannya kita harus melakukan riset. Jadi kita harus melakukan riset. Yang pertama adalah riset bahan baku di pasar. Di pasar di sini artinya di warung kah, atau di pasar yang terdekat di mana tempat kita akan membuka usaha tersebut. Kemudian ketersediaan bahan baku tersebut apakah selalu ada atau tidak, karena tentunya akan mempengaruhi pada kos-kos harga pokok penjualan produk kita gitu. Jadi kita harus betul-betul tahu berapa harga bahan baku kita di lapangan dan kemungkinan ketersediaan barangnya, seperti itu. Jadi risetnya teman-teman yang simpel-simpel aja, seperti misalnya kita menginginkan usaha kita misalnya dalam bidang restoran, maka kita mencari kompetitor di daerah tempat target kita akan mendirikan restoran tersebut. Tentunya kita pergi ke tempat restoran kompetitor, kita melihat harga, kita melihat rasa, terus kemudian mungkin juga kalau bisa ditanyakan berapa sih penjualannya per hari, terus kemudian produk-produk apa sih yang sering terjual di sana gitu, sehingga kita bisa mendapat menyusun potensi-potensi penjualan yang tadi saya jelaskan berdasarkan persentase, seperti itu. Kemudian berikutnya juga perlu dipertimbangkan lokasi tempat kita akan membangun usaha, terutama dalam hal-hal legalitas, kemudian dalam hal bermasyarakat ya, karena satu tempat lokasi berbeda dengan lokasi lain. Misalnya adanya iuran-iuran,
kemudian adanya kebersihan segala macam. Jadi hal-hal tersebut ataupun keamanan. Jadi hal-hal tersebut juga perlu kita perhatikan dalam rencana membangun suatu usaha, karena itu sangat mempengaruhi keuangan nantinya ke depan. Oke, baik teman-teman, berikutnya ada tabel harga barang ya, harga per produk. Itu menyangkut produk apa aja yang akan kita jual, kemudian berapa harga per produknya, kemudian harga jualnya gitu. Nah, untuk sebelumnya saya biasa pakai ada harga modalnya per produk. Cuman di sini saya tidak menampilkannya karena saya sudah memotong harga jual ini harus 30% kurang lebih. Jadi saya hanya menulis harga jualnya saja. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan di sampingnya harga cost per produknya, jadi boleh aja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ada bahan untuk variabel cost per hari atau cost per bulan jika produknya terjual berapa per hari, berapa terjual, kira-kira seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke teman-teman, kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Ada espresso base, ada es kopi susu, ada black coffee, ada non coffee. Jadi kira-kira itu yang produk yang akan kita jual. Ada toppingnya juga. Kemudian kalau teman-teman yang tadi seperti yang tadi saya sampaikan, jika ingin menambahkan harga cost-nya di sampingnya itu boleh sekali, karena nanti tabel berikutnya akan saya jelaskan juga. Oke, baik, berikutnya adalah tabel asumsi kuantitas potensi penjualan. Jadi di mana ini berisikan persentase mulai dari yang terkecil sampai persentase tertinggi, yang di mana diharapkan angka persentase tersebut mewakili penjualan secara logis atau masuk akal dari hasil riset-riset yang sudah kita riset di beberapa kompetitor ya, harga-harga kompetitor. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kita akan melihat lebih jelas dalam tabel. Baik, di dalam tabel ini dapat kita lihat ya asumsi kuantitas potensi penjualannya. Jadi di sebelah kiri ada persentase penjualan, kemudian kolom berikutnya ada quantity beverage-nya, kemudian ada nominalnya, kemudian untuk food snack dan nominal belum ada karena memang kita fokus untuk jual minuman dulu. Kemudian di sini dapat dilihat TR artinya penerimaan per hari berdasarkan berapa persen penjualan itu, kemudian tinggal kita kalikan berapa hari kerja atau berapa hari kita buka sehingga didapat penerimaan per bulan. Jadi di sini di sebelah kiri dimulai dari 5% hingga 50%, kemudian 100%, dengan anggapan bahwa 5% itu kita hanya mampu menjual per hari hanya 10 cup ya. Kemudian 50% 60 cup dan 100% 120 cup atau 120 gelas kopi lah. Begitu, dengan harga jual kira-kira 21 ribuan average ya. Kemudian kita kalikan kita kalikan berapa banyak gelas yang kita jual per hari dengan harga jualnya, dan didapat penerimaan per hari. Kemudian didapat penerimaan per bulan di kolom TR per hari dan TR per bulan. Nah, untuk teman-teman yang tadi itu untuk yang di menu ya, di bahan baku cost, di sini juga di asumsi kuantitas potensi penjualan juga bisa dituliskan untuk cost-nya berapa sehingga bisa didapat cost per produk, kemudian juga pengeluaran cost per hari dan per bulan. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam tabel yang berisikan di sini ada penerimaan, ada penjualan. Jadi semua kita gabungkan di dalam tabel ini. Ini menyangkut kita buat sampai 30 bulan atau mungkin lebih ya. Jadi dalamnya ada penjualan, ada pengeluaran masing-masing lini, kemudian ada keuntungan
kotor, kemudian ada pajak dan keuntungan bersih. Dari sini dapat kita lihat, teman-teman bisa nanti menghitung ya berapa payback periodnya seperti yang diinginkan, terus kemudian IRR, NPV dan lain sebagainya dari sisa-sisa kas yang didapat dari hasil pengurangan atas pendapatan dan pengeluaran. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, di dalam pembahasannya di sini kita dapat melihat ada kolom-kolom ya. Di sini ada kolom penjualan, ada kolom nominal, ada kolom bulan 1, bulan 2 hingga bulan ke-30 atau lebih. Di sini saya menggunakan di bawahnya itu ada angka 5, 10, 20, 30, 50. Ini adalah merupakan potensi penjualan yang tadi ada di tabel sebelumnya, yaitu di tabel asumsi kuantitas potensi penjualan. Jadi dengan 5% berarti di sini saya tulis 5, kemudian 10 artinya 10%, 20 20%. Jadi kalau 5% misalnya, maka keuntungan per bulan itu kemungkinan asumsinya adalah 6.400.000, kemudian sebelah kanannya 10% 12.900.000 dan berikutnya. Kemudian kita ke baris bawah ada pengeluaran, di sini ada barang modal. Itu seperti yang saya sampaikan, ada peralatan, equipment ya, ada dan lain-lain. Kemudian budget marketing yang akan kita keluarkan, terus sewa tempat dan lain sebagainya. Kemudian turun ke bawah lagi adalah biaya-biaya operasional. Ini menyangkut bahan baku. Seperti yang saya sudah bilang tadi, karena bahan baku ini saya tidak tulis di dalam kolom karena sudah saya istilahnya saya patok di 30% gitu ya. Jadi saya harus bisa mengkontrol bahwa biaya bahan baku setiap minuman ini harus di 30%, seperti itu. Ini juga berdasarkan riset sih, dari apa yang saya lihat di kompetitor, biasanya mereka rata-rata seperti itu. Kemudian di sini ada gaji pegawai, ada listrik, utilitas ya, air, terus kemudian ada gas yang dipakai, ada TV berbayar atau wifi, kemudian ada sewa tempat dan lain sebagainya, sehingga didapat di sini dalam 6 bulan ya, dalam 6 bulan ada 230 juta totalnya. Jadi semuanya ditotal dari bahan baku sampai ke bawah selama 6 bulan kita total 230 juta. Kenapa? Diharapkan kita lewat dari 6 bulan atau sebagus-bagusnya bulan ketiga, bulan kedua kita sebenarnya udah harus bisa mendapatkan keuntungan. Cuman kita menjaga untuk berbagai macam hal yang tidak bisa kita prediksi, atau lemahnya marketing, atau mungkin kita perlu memang marketing yang kuat seperti itu. Jadi sehingga penjualan kita juga bisa terdongkrak naik gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi kita lihat ada modal yang diperlukan. Jadi total yang dari awal di atas itu 103 juta ini kita tambahkan dengan 230 juta, berarti 334 juta kurang lebih. Nah, ini modal yang akan kita sampaikan kebutuhannya kepada investor. Jadi dengan perincian seperti apa 334 juta ini, yaitu perinciannya potensi penjualannya sekian, kemudian ada biaya-biaya. Nah, kemudian investor akan bertanya, terus keuntungannya seperti apa? Nah, baru kita masuk ke bawah. Bagian bawah di sini ada profit, laba rugi kotor ya, dimana penerimaan dikurangin biaya, kemudian ada pajak 10%, kemudian ada laba bersih. Nah, ini kita tarik ke sebelah kanan terus, sebelah kanan sampai didapat kapan sih kita untungnya gitu loh. Jadi dalam potensi penjualan yang berapa persen kita baru bisa untung, itu dapat dilihat di sini gitu. Setelah itu kita bisa memprediksi payback period gitu. Jadi berapa bulan yang kita akan alokasikan untuk membayarkan
uangnya investor tadi, seperti itu. Sehingga investor, kita dapat membalikan modal dari uangnya investor ini, dan usahakan kalau bisa lebih ya. Jadi diusahakan ketika, karena investor pengennya dengan uang 300 misalnya ya 350 juta, dia pasti menginginkan kembalinya lebih berapa persen gitu, lebih daripada dia menabung misalnya di bank. Atau mungkin dia menginginkan juga, kita bisa menawarkan saham kepemilikan, jadi kita tidak hanya membayar modal yang diperlukan, tapi juga kita share berdasarkan laba 70-30 misalnya persen, atau 60-40% seperti itu. Sehingga investor lebih tertarik dalam menanamkan modalnya atau menginvestasikan uangnya ke usaha yang akan kita mau bangun, kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya kira itu dulu ya. Jadi yang paling penting dalam studi kelayakan bisnis dari segi atau aspek finansial itu lebih ke dalam kehati-hatian kita ya, sebagai orang yang ingin membuat usaha, dalam menyusun rencana-rencana biaya, rencana asumsi penjualan segala macam. Kita perlu kehati-hatian dan harus masuk akal. Jangan sampai yang kita buat ini karena kita mau di-approve oleh investor, tapi kita tidak membuatnya secara logis gitu loh. Karena tentunya akan membebankan kita sendiri sebagai pelaksana gitu misalnya ya di kemudian hari, karena apa yang sudah diberikan oleh investor tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya studi kelayakan bisnis, yaitu Dr. Billy Lazuardi SEMM. Terima kasih atas pembelajaran kemudian materi yang diberikan kepada saya, sehingga saya sampai saat ini dapat melakukan atau memberikan tugas ujian. Tentunya banyak sekali manfaat atau ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan Pak Billy. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam data-data yang saya tampilkan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses. Semoga juga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Salam sejahtera. Terima kasih.